Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Nggak Cuma Sekali ya. Teman-teman mungkin pernah ini ya, mengambil uang di ATM. Nah, ini kalau saya ini mau cerita tentang ATM BRI ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya melakukan penarikan tunai di ATM BRI ya. Namun sayangnya jadi ketika menarik itu, setelah saya input, jadi saya input maksimal yaitu penarikan 2.500.000 dengan pecahan 100 ribuan, jadi 2.500.000. Kemudian setelah saya lakukan input dan saya proses masukkan PIN, tiba-tiba saja uang tidak keluar. Nah, ini mungkin teman-teman pernah mengalami ya. Jadi uang tidak keluar dan di sana dinyatakan bahwasanya tidak mencukupi. Ini yang tidak mencukupi saldo di ATM ya, bukan saldo di rekening. Kemudian setelah itu ada pemberitahuan untuk melakukan cek mutasi. Nah, setelah kejadian itu biasanya kalau tidak masuk itu otomatis nanti ada laporan di notifikasi SMS ya di HP saya, ada penarikan 2,5, kemudian nanti ada istilahnya kalau nggak salah reversal ya gitu ya, jadi pengembalian dana, bahwasanya dana ditarik dari rekening sudah sukses tapi ternyata gagal dan dikembalikan lagi. Nah, waktu itu ternyata tidak ada transaksi ini, tidak ada SMS pengembalian. Nah, kemudian saya melakukan penarikan lagi di mesin ATM yang sama, yaitu dengan jumlah yang berbeda, yaitu jumlah 1 juta dan 1.500.000. ternyata bisa 1 juta, bisa 1.500.000 bisa ya, karena ATM yang saya bawa saya gunakan pada waktu itu ya ATM store tunai ya, dan jadi kemungkinan stok uang 100 ribuannya tidak sampai 2,5 juta, tapi stok uang 50 ribuannya masih ada. Itu kenapa penarikan 2,5 tidak bisa secara sekaligus. Nah, setelah itu saya melakukan pengecekan di M-Banking ya. Di M-Banking ternyata benar ada sudah penarikan 2.500.000 itu sudah sukses, sudah berhasil, tetapi meskipun uang tidak keluar, tidak ada pengembalian, tidak ada transaksi pengembalian dana. Nah, maka dari itu setelah beberapa waktu kemudian, selang beberapa jam ya, saya berpikir berarti saya perlu melakukan pelaporan ke Bank BRI ya, perlu ke BRI. Namun setelah saya pikir ulang, kalau ke BRI tentunya nanti akan lama ya antri. Kebetulan saja pada waktu itu saya terjadinya itu hari Sabtu ya, hari Sabtu sekitar hampir pukul 2 siang itu ya. Jadi kalau harus melakukan pelaporan ke bank, maka saya harus menunggu waktu sampai dengan hari Senin ya, hari Senin, karena hari Minggu libur. Nah, kemudian akhirnya saya sore harinya ya, sekitar pukul 4 itu saya berinisiatif untuk kembali ke ATM ya. ATM kebetulan ATM-nya itu di dekat dengan satu lokasi dengan cabang BRI-nya. Nah, saya berinisiatif ke sana. Kemudian biasanya kalau di cabang itu di sana disediakan telepon ya, ada telepon yang bisa kita gunakan untuk melakukan pelaporan. Nah, untuk pelaporan ini sebetulnya juga bisa kita lakukan langsung dari HP kita, tapi nanti tentunya kita perlu menghubungi nomornya itu dengan menggunakan HP dan tentu akan bayar. Nah, kalau mau mode gratisnya, datang saja ke ATM yang ada disediakan telepon ya, telepon kabel di sana. Teman-teman bisa melakukan komplain via telepon. Nah, untuk nomor yang bisa dihubungi, nah itu adalah ada di nomor ini ya. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini nomornya ini.
Jadi ini bisa dihubungi nomornya, pilih salah satu ya, pilih salah satu. Kalau tidak bisa maka teman-teman bisa ulangi lagi sampai nanti ada beberapa menu pilihan yang bisa teman-teman ikuti ya panduannya. Nanti pilih untuk berbicara dengan customer service ya, seperti itu. Nah, setelah teman-teman bicara dengan kartu customer service, teman-teman nanti bisa menceritakan kronologinya seperti apa dan keluhannya seperti apa ya. Saya sampaikan bahwasanya saya melakukan penarikan gagal, tetapi saldo saya sudah ke debit atau sudah berkurang dan tidak ada pengembalian. Nanti pihak bank melalui telepon akan menanyakan identitas kita, yaitu yang bisa kita gunakan adalah nomor rekening. Kalau kita tidak hafal nomor rekening, teman-teman nanti akan diminta untuk menyebutkan nomor ATM ya. Teman-teman ambil saja ATM-nya, di sana nanti ada nomornya dan teman-teman sebutkan kepada tellernya ya. Jadi itu ya, setelah disebutkan maka nanti akan diwawancarai mengenai data diri kita, nama lengkapnya siapa, alamat yang tertera di rekening itu apa, kemudian nama ibu kandung. Nah, pastikan teman-teman ingat ya alamatnya di mana dan nama ibu kandungnya siapa. Nah, setelah itu nanti akan dikonfirmasi dari pihak tellernya, semua datanya begini-begini, benar, sesuai, tepat. Nah, kalau sudah tepat, nanti teman-teman baru akan ditindaklanjuti ya. Teman-teman baru akan ditindaklanjuti apa namanya, keluhannya. Nah, jadi nanti akan disampaikan bahwasanya keluhannya ini nanti akan kita tindaklanjuti dan nanti teman-teman akan mendapatkan apa istilahnya ya, nomor PIN ya, nomor PIN keluhan lah, nomor keluhan ya. Nomor keluhan itu nanti akan disampaikan. Nah, nanti kita akan diminta untuk mencatat nomor-nomornya itu ya. Ya, setelah itu nanti teman-teman tinggal menunggu proses ya, proses rekonsiliasi kalau nggak salah itu apa namanya ya. Jadi rekonsiliasi nanti akan dicocokkan apakah apakah sesuai keluhan kita dengan kenyataan atau fakta di datanya. Jadi nanti teman-teman akan ditanyakan kata jumlah penarikan yang gagal itu jumlahnya berapa, karena 2.500.000. Pada hari itu melakukan penarikan uang 2.500.000 berapa kali. Nah, katakanlah cuma satu kali itu saja. Nah, penarikan jumlah yang lain ada berapa, kemudian terjadi sekitar pukul berapa ya, itu teman-teman harus ingat ya. Jadi katakanlah ya pokoknya waktu ketika teman-teman melakukan penarikan itu sekitar pukul berapa, itu penting, itu yang akan menjadi data investigasi. Nah, setelah itu teman-teman tinggal menunggu kalau sudah tidak ada keluhan lagi, nanti disampaikan bahwasanya kemarin akan ditindaklanjuti dalam 8 hari waktu jam kerja ya, dan itu tidak termasuk hari Minggu dan hari libur. Nah, jadi saya kemarin ya keluhannya terjadi pada 14 Desember dan penarikannya itu ya kegagalan transaksi 14 Desember, kemudian kegagalannya pada tanggal 5 Desember dan transaksi uang kembali, ada uang masuk dari rekonsiliasi itu pada tanggal 14 Desembernya. Jadi ya semingguan ya, seminggu karena hari Sabtu kan, kemudian hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kalau nggak salah kemarin juga ada hari libur ya, hari libur pilkada kan juga hari libur, waktunya juga libur. Nah, itu ya. Jadi buat teman-teman yang mengalami kendala bahwa saya penarikan tunai tapi saldo berkurang dan uang tidak keluar, jangan khawatir. Nah, silakan bisa langsung menghubungi customer service dari bank setempat. Kebetulan kalau saya banknya bank BRI ya, mungkin bank lain sama prosesnya.
Jadi hubungi dulu, dan kita tidak perlu untuk datang ke bank, maksudnya datang ke bank, ke office ya, ke kantornya, ke cabang atau ke manalah, karena nanti kita harus antri. Jadi pelaporan ini bisa kita lakukan saja melalui line phone dan lewat telepon saja. Kalau teman-teman mau gratis ya silakan datang saja ke ke ini ya, ke ATM ataupun ke bank yang ada line teleponnya. Gunakan saja untuk telepon dan menghubungi customer service dari bank yang bersangkutan ya. Oke, begitu ya teman-teman semuanya, informasi tentang bagaimana cara untuk mengembalikan penarikan uang dari ATM yang gagal. Nah, semoga saja bermanfaat ya teman-teman semuanya. Silakan di-share informasi ini, barangkali suatu waktu ataupun suatu saat ada teman, saudara, kawan kita yang mengalami hal ini. Tidak panik ya, tidak panik tentunya. Kalau transaksi gagal, maka jangan lupa untuk melakukan pengecekan saldo. Pengecekan saldo bisa dilakukan dengan langsung di mutasi rekening ya. Jadi setelah gagal, teman-teman bisa langsung cek di transaksi terakhir dari rekeningnya kalau tidak punya m-banking. Nah, kalau ternyata tidak ada pengembalian dana, maka teman-teman silakan lapor saja. Kalau tidak lapor, ya uang kita hilang nanti ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silakan untuk subscribe dulu ya. Terima kasih.